Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Renier Sureklau dengan NIM 2124029. Di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah diberikan Ibu kemarin tentang geologi lingkungan. Geologi memiliki makna tersendiri dan lingkungan memiliki makna tersendiri. Yang pertama, yang akan digabungkan menjadi geologi lingkungan. Nah, geologi ini terdapat yang namanya proses geologi. Proses geologi ini terdapat juga namanya tectonic cycle, rock cycle, dan water cycle. Proses geologi akan menghasilkan namanya produk geologi berdasarkan karakteristik bentang lahan. Nah, karakteristik bentang lahan ini dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Yang positif, tentang sumber daya geologi terdapat yang namanya sumber daya energi. Sumber daya energi ini termasuk dalam tectonic cycle. Yang kedua, sumber daya mineral. Sumber daya mineral ini termasuk dalam rock cycle. Yang ketiga, sumber daya air tanah. Sumber air tanah ini termasuk dalam water cycle. Yang berikut negatif. Negatif terdapat yang namanya bahaya geologi dan bencana geologi. Yang berikut lingkungan. Terdapat manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan fisik. Nah, ini yang akan berinteraksi. Dari pengertian tersebut, sistem penghubung antara cabang geologi serta non-geologi yang penting untuk mitigasi dan rekayasa maksimal. Yang kedua, hubungan antara geosains dan kehidupan masyarakat. Bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan? Kita menggunakan dan memanfaatkan sumber daya. Nah, pemanfaatan sumber daya setiap wilayah itu berbeda karena berbeda juga karakteristiknya. Yang kedua, kita menjaga dan melindungi sumber daya alam dari pemanfaatan yang serampang. Yang ketiga, bencana alam. Aplikasi informasi geologi untuk menyelesaikan konflik, meminimalkan kerugian degradasi lingkungan, dan memaksimalkan daya dukung alam dengan modifikasi lingkungan. Nah, yang berikut, di dalam subsistem ini terdapat yang namanya proses eksogen dan proses endogen. Perubahan bentang alam atau bentang alam endogen dan bentang alam eksogen. Nah, ini akan berpengaruh pada produk geologi berdasarkan karakteristik bentang alam. Seperti sudah dijelaskan, tadi dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Yang positif, sumber daya geologi di bentang alam eksogen dan endogen terdapat yang namanya sumber daya energi yang termasuk dalam tectonic cycle. Yang kedua, sumber daya mineral termasuk dalam rock cycle. Yang ketiga, sumber daya air tanah termasuk dalam water cycle. Yang berikut negatif, bahaya dan bencana geologi di bentang alam endogen dan eksogen. Nah, dalam sistem ini terdapat yang namanya tectonic cycle, rock cycle, dan water cycle. Yang pertama, tectonic cycle. Nah, proses geologi siklus tektonik. Pada zaman dulu itu dipercaya bahwa cuma ada satu lempeng, yaitu Pangea. Nah, lempeng ini berkembang hingga terdapat yang namanya lempeng Laurentia. Menurut teori apungan benua, daratan-daratan bagian paling atas dari kerak lempeng bumi secara periodik bergeser 1–1,5 meter setahun, dan hal ini menyebabkan garis pantai juga berubah. Nah, ini merupakan gambaran dari dalam bumi. Nah, mungkin seperti kita lihat lempeng-lempeng ini kelihatan diam, tapi ternyata lempeng-lempeng ini bergerak sangat lambat karena di dalam bumi terus berproses atau berputar. Gerakan ini berlangsung terus-menerus, dimulai sejak bumi ini terwujud sampai saat ini. Fenomena ini bertanggung jawab atas terjadinya gempa bumi, terbentuknya gunung Merapi, gunung meletus, dan tsunami. Nah, kerak bumi atau lapisan bumi bagian atas pada dasarnya terdiri atas kerak samudra dan kerak benua. Kedua kerak ini bukanlah sesuatu yang kaku dan diam, tetapi terus bergerak aktif mengalami pergeseran hingga saat ini. Nah, ini terdapat yang namanya litosfer dan masih banyak lagi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.